Dan tidak bisa sama Allah bilang, ya Allah, aku tidak tahu ada begini perintahnya, aku tidak tahu begini sunnah Nabi, aku tidak tahu. Kata Allah, apakah telah kuberi kepadamu gharizah naluri, kuberi kepada pancaindera untuk mendengar, apakah kuberi kau akal untuk berpikir. Hayya 'alal falah. نحمده ونستعينه ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, bersyukurlah kita dengan sebenar-benar bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah karuniakan kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar. Allah SWT telah jadikan kita ini orang-orang Islam, manusia yang sejatinya akan selamat, bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. Manusia yang Allah pilih dari sekian banyak ruh yang Allah ciptakan dalam bumi untuk diwariskan kehidupan yang sempurna di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah berikan kebaikan-kebaikan kepada diri kita ini. Allah telah beri kita nikmat untuk usaha memperbaiki kita sebelum kita menghadap Allah, untuk memperbaiki kesalahpahaman kehidupan kita, agar kehidupan kita di dunia ini punya arti, punya nilai, bukan menjadi amilatun nasibah, kehidupan yang kita sesali, menjadi musya'i harodiyah, kehidupan yang mendatangkan kebahagiaan, kesenangan buat kita. Dan tidak semua orang Allah beri taufik dan hidayah atas perkara ini. Bapak dan Ibu Allah keluarkan untuk diislah, diberi kesempatan untuk menjadi orang-orang yang mulia. Salam dan salam semoga terlimpah pada Rasulullah SAW, kasih Allah yang diutusnya kepada kita ini untuk mencontohkan dan mengajarkan bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan di atas dunia ini. Segala sesuatu yang membuat kita ini mulia, bahagia dan selamat telah beliau ajarkan. Segala sesuatu buat kita ini hina, celaka, binasa juga telah beliau peringatkan. Telah sempurna aturan itu di bawah, dan telah sempurna juga telah beliau contohkan. Meski beliau Rasulullah SAW tak sempat jumpa kita, kita pun tak sempat melihat wajah beliau. Saya yakinlah beliau sangat mencintai kita ini. Susah dia makan kenyang, susah hidup dengan sesak nafasnya, mengerti nasib kita di akhir zaman. Tahu betul Rasulullah begitu banyak fitnah dari zaman akan menimpa umat, dan beliau tak bisa mendampingi kita. Tapi beliau tak menyampaikan kita Al-Quran dan Sunnah sebagai pengganti diri beliau. Apabila kita berpegang teguh atas kedua perkara ini, insya Allah kita akan sukses meniti kehidupan yang Islamnya dengan selamat. Hadirin jamaah rahimakumullah, setiap kita sholat maka kita disuruh membaca tahiyat, menjadikan rukun bacaan bagi kita
Kalau kita ulang-ulang setiap hari untuk memberitahu dan mengajarkan kita tentang hakikat kehidupan di atas dunia ini. Tahiyatun warakatus salawatut thayyibatu lillah. Sesungguhnya segala kehormatan, segala kebaikan dan keberkahan, kesejahteraan dan keselamatan itu milik Allah. Dari Allah, untuk Allah dan kepunyaan Allah. Dan Allah hendak wariskan perkara ini kepada manusia sebagai asraful makhlukat. Lewat satu jalan yang disebut dengan agama. Jadi agama ini merupakan karunia Allah yang sangat besar kepada manusia, yang telah beri lebih besar dari pada pemberian Allah kepada makhluk manapun. Apalagi khusus kita itu di akhir zaman ini, Allah karuniakan kepada kita ini Islam, agama yang sempurna. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada lebih tinggi daripada Islam ini lagi. Selama 23 tahun Rasulullah bawa Islam ini kepada umat untuk diamalkan. Kemudian turun ayat penyempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah sempurna. Selagi ditambahin, usah dikurangi, tinggal ngamalkan saja. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan nikmatku atasmu. Semua kehormatan, semua kemuliaan, semua kebaikan sudah Allah masukkan dalam agama ini. Wa raditu lakumul Islam, aku ridho Islam yang agung ini kuberi kepada kalian. Maka hari muliakan Allah, tidak ada kemuliaan di luar agama ini, tidak ada kemuliaan di luar Islam, tidak ada kebaikan di luar Islam ini. Manusia, tidak ada keselamatan buat manusia ini di luar Islam. Kalau ada hari ini manusia sesuatu nampak mulia di luar agama, semua itu adalah kehinaan yang dimuliakan Allah. Kalau ada suatu hari ini nampak baik, nampaknya seperti baik, semua itu adalah keburukan. Kalau itu di luar Islam. Kalau ada suatu hari ini nampaknya seperti jalan keselamatan, kalau itu di luar Islam, itu adalah jalan kebinasaan. Jadi kalau kita mau lihat sekarang posisi kita ini seperti apa, keadaan kita, derajat kemuliaan kita, lihat sejauh mana posisi agama dalam kehidupan kita. Bukan lihat pangkat kita, lihat banyaknya harta kita, lihat besarnya rumah kita, lihat sosial kita di masyarakat, tapi lihat bagaimana keadaan agama di sisi kita ini. Kalau agama ini mulia di hati kita, dalam kehidupan kita, kita akan mulia, pasti dan pasti. Tapi kalau agama ini sekedar pelengkap kehidupan kita, dijadikan sebagai sambil lalu, penghias kehidupan, kita ini dalam bahaya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini muliakan Allah. Hubungan antara kita dan agama dengan Islam ini ada 3. Yang pertama, belajar agama. Kita wajib mempelajari tiap-tiap sendi agama, biar imaniyahnya mulia, muamalah, muasyarah sampai ke akhlak. Kita wajib belajar, wajib kita tahu. Sebenarnya Allah beri kita panca indera untuk melihat dan mendengar. Allah beri kita garizah dan naluri untuk mendeteksi kebenaran. Allah beri kita akal untuk berpikir. Ini untuk mengetahui apa perintah Allah atas diri kita.
Kita wajib belajar. Ilmu itu telah sempurna turun. Dan kita harus meluangkan waktu, harus mengorbankan waktu kita dan harta kita untuk belajar agama. Orang yang memudahkan dirinya untuk belajar agama, Allah akan mudahkan dia untuk masuknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tingginya ilmu dimiliki satu orang hamba menentukan derajatnya di sisi Allah. Dan di akhirat nggak bisa bilang alasan tidak tahu masalah agama ini. Jangankan tidak tahu jadi orang tua menurut Islam, jadi ayah menurut Islam, jadi suami menurut Islam, jadi pemimpin menurut Islam, jadi pedagang menurut Islam. Cebok, buang air kecil, istinja, nggak tahu cara Islam jadi masalah di bangsa. Itu hanya perkara kecil, perkara buang hadas, perkara buang najis. Nggak ikut cara Islam ini masalah. Tersabdakan akan banyak orang menjerit-jerit di barzah itu karena istinjanya tidak beres. Apalagi pedagang tidak tahu cara Islam. Akan dihadirkan seluruh pedagang kata Rasul di akhirat sebagai pendosa, kecuali orang yang menerapkan hukum-hukum Allah dalam perdagangan. Maka semua aspek kehidupan kita ini, di sana ada perintah Allah dan sunnah Nabi. Dari mulai kita tidur hingga bangun tidur, hingga tidur kembali. Dari mulai kita lahir sampai kita mati. Ada aturan bagaimana cara makan, cara berpakaian, cara mencari rezeki, cara tidur. Dan semua kita harus tahu. Dan tidak bisa sama Allah bilang, ya Allah, aku tidak tahu ada begini perintahnya, aku tidak tahu begini sunnah Nabi, aku tidak tahu. Kata Allah, bukankah telah kuberi kepadamu gharizah naluri, kuberi kepada pancaindera untuk mendengar, bukankah kuberi kau akal untuk berpikir, bukankah telah kututuskan kekasihku Muhammad kepadamu untuk berimu pelajaran, bukankah dia telah tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, bukankah telah kuberi kau umur sekian lama, bukankah telah kuberi kau kewajiban menuntut ilmu, kenapa kau tidak tahu? Maka wajib kita berhajat atas ilmu dan berkorban atas perkara ini. Mungkin kita sudah terlambat, ya. Walaupun akan terlambat bagi manusia sebelum ajal, sudah setengah terlambat. Tapi kita masih ada kesempatan. Mungkin orang tua kita dulu lalai ajar kita agama karena sibuk mengajar kita perkara dunia. Maka ini masih ada kesempatan kita sisa umur kita ini untuk belajar agama. Kemudian mengamalkan agama. Yang kedua, bagaimana agama itu wujud dalam kehidupan, dalam amalan. Dan buah dari ilmu itu amal. Sudah ketahui, kita amalkan. Bagaimana kehidupan dikerjani selaras dengan contoh Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, dan ada dalam suatu contoh yang sempurna untuk kita ikuti. Jadi setiap amal agama yang kita kerjakan itu akan berbuah pahala yang kelak akan ditimbang menjadi ghanimah buat kita di akhirat. Maka seluruh kehidupan kita ini dalam rangka menjalankan perintah Allah. Fa idza faraghta fansab. Bila selesai kau satu perintah, kerjakan perintah yang lain. Maka hidup ini adalah pindah dari satu perintah Allah ke perintah yang lain. Selama itu kita kerjakan karena menjalankan perintah Allah, kita buat karena Allah dan ikut sunnah Nabi, maka jadi ibadah. Maka kita wajib amalkan ilmu ini, kita wajib amalkan agama ini. Kemudian yang ketiga, memuliakan Allah. Dan ini perkara yang memuliakan umat akhir zaman, yang dulu juga memuliakan para nabi. Apa itu? Menyebarkan agama. Inilah hubungan yang paling kuat dengan agama. Setelah belajar, mengamalkan, juga menyebarkan. Dan khusus untuk umat akhir zaman, menyebarkan agama adalah jalan kemuliaan, sehingga mengalahkan umat-umat terdahulu. Umat ini umurnya singkat-singkat saja. Allah ujiannya 60-70 tahun saja mendapat ujian di dunia ini.
Sementara orang terdahulu 2000 tahun, 1500 tahun menjalankan ujian. Kita hanya 70 tahun saja. Ibadah kita pun mudah-mudah. Sujud kita macam patok ayam. Orang terdahulu sujud sampai lekuk batu. Ibadah mereka memancarkan sinar ke langit. Ibadah kita dikerjakan sambil ngantuk, sambil malas, sambil menghayal-hayal, sambil melayang-layang. Tapi ada kerja yang membuat umat ini mengeluarkan umat terdahulu. Apa itu? Ikut serta sebagai naibnya Rasulullah menyebarkan agama. Kuntum khairan ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalianlah umat terbaik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini bagian dari umat Rasulullah SAW, umat akhir zaman. Umat yang dulu dicemburi para nabi dan nabi minta jadi nabinya umat ini. Tidak bisa jadi nabi, jadi umat ini pun jadi. Dan di antara seluruh para nabi adalah Nabi Isa yang Allah izinkan jadi umat akhir zaman. Kelak dia akan turun ke muka bumi ini menjadi umat, bukan menjadi nabi. Umat ini tinggi kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada perkara yang hak, perkara kebaikan, dan mencegah berbuat kemungkaran, mencegah manusia melanggar larangan. Wa tu'minuna billah. Baru sempurna iman umat akhir zaman ini, jadi iman yang hakul yakin. Kadar iman yang mengalahkan iman-iman umat terdahulu. Mengalahkan ilmal yakin, imannya para ulama. Mengalahkan imannya ajajil. Kemudian mengalahkan ainal yakin, imannya para malaikat. Sehingga derajat umat ini tinggi karena apa? Umat ini kerja atas perkara yang hak, yang dulu dikerjakan oleh para nabi dan rasul. Maka ibu hadirin dimuliakan Allah, tak terkira tak ada ungkapan yang bisa membuat syukur kita kepada Allah, karena Allah telah pilih kita untuk buat 3 hubungan sekaligus dalam satu kerja. Di sini kita tidak belajar agama, tidak amalkan, dan juga tidak belajar menyebarkan agama. Ibu-ibu keluar nanti dan bapak-bapaknya keluar jamaah masyurah 10 atau 15 hari untuk misi perkara ini. Seperti kita akan menghabiskan waktu untuk belajar agama, juga untuk mengamalkan agama. Habis belajar, praktek, amalkan terus. Kemudian sekaligus buat dakwah, menyebarkan agama. Jadi membina hubungan 3 sekaligus dalam waktu yang sangat singkat. Yang kalau sungguh-sungguh kita kerjakan perkara ini, bersyukur nikmat ini. Jadi mensyukur nikmat itu bukan sekedar bilang alhamdulillah, tapi bersungguh-sungguh menempatkan nikmat ini pada tempatnya. Allah telah pilih, maka gunakan ini kesempatan kita untuk memperbaiki kepada 3 perkara tadi. Bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh mengamalkan, dan bersungguh-sungguh ikut fikir risau dengan pikir dan lisan dengan dakwah untuk menyebarkan agama. Bersama-sama dengan suami, ini karunia yang sangat besar yang Allah beri kepada semua manusia. Bahkan tidak semua orang Islam Allah beri nikmat seperti ini. Amal ibadahnya lipat gandakan hingga 700.000 kali. Ibu sholat di rumah dengan sholat di jalan Allah nanti nggak sama. Setiap tasbih yang diucapkan, setiap Quran yang dibaca, setiap ilmu yang dipelajari, mempelajari 1 ayat Al-Quran itu dapat sholat sunat 100 rakaat. Kalau di jalan Allah kali 700.000, berapa itu? 70 juta rakaat. Ibu membahas 1 ayat saja. Lagi membahas 1 zakarah, 1 bab ilmu. Allah kasih pahala 1000 sholat sunat yang diterima. Berarti sekitar 70 juta sholat yang diterima. 700 juta derajat. Hingga malaikat pun tidak bisa menghitung pahala orang berjalan Allah ini. Lu lagi menyebarkan agama, nanti buat dakwah, sepatah kata buat dakwah, setahun ibadah, setahun itu full sholat, full puasa, full sedekah, full berzikir, setahun ibadah. Sepatah kata ibu sampaikan dakwah menyebarkan agama.
Karunia mana lagi yang mau kita dustakan? Kita sujud sampai kiamat, sujud kita tidak bisa untuk mensyukuri nikmat kita bisa ke jalan Allah. Maka jangan sia-siakan. Maka ikuti adab-adab sekalian. Apalagi untuk masyurat ini, itu tertib itu lebih diutamakan. Lebih bagus dia tidak usah keluar daripada tidak tertib. Beda dengan rijal. Kalau jamaah rijalnya lebih bagus keluar walaupun harus melanggar tertib. Tapi kalau untuk masyurat ini, kena perempuan-perempuan ini penuh dengan kehati, namanya jamaah tertutup. Jadi memang perlu kehati-hatian dan kalau kita tertib ya. Maka sempurnakan hijab dengan sempurna, niqabnya dipakai, sarung tangan, sarung kaki ya. Sempurnakan hijab kita. Sejak bagi hidayahin nanti setiap saat kasur keluar pakai hijab dengan sempurna. Kemudian belajar agama, duduk dalam ta'lim. Nanti akan banyak muzakarah dan ta'lim. Nanti bapaknya boleh dipadatkan muzakarah ya. Kasih saja waktu untuk istirahat, lalu cuma 15 hari kan. Sayang waktunya ini. Maka banyak-banyak muzakarah. Nanti ibu-ibu kalau diputus suaminya, jalankan saja. Kalau belum tahu bisa hafal, membaca, pokoknya ikut belajar taat kepada perintah hasil musyawarah ini suami-suami kita. Jangan kata aku nggak tahunya, jalankan saja semampu kita musyawarah. Kemudian ta'lim kita dibuat ganti-gantian ya. Hari ini jadilah kalau misalnya pagi itu fadilah amal, fadilah sedekah, nanti sore mutab hadis, besoknya gantian ya. Paginya mutab hadis, siangnya fadilah amal, buat ganti-gantian. Dan tawadu dalam ta'lim, dan kalau ibu ta'lim samina wa ta'na. Kalau sedang berhalangan nanti lu usah dibaca ayatnya ya. Padahal itu bukan kitab suci, boleh disentuh kalau sedang haid, cuman ayatnya nggak usah dibaca kalau sedang berhalangan. Tapi tetap dulu dalam program, tetap dalam tali. Kalau diputus, kemudian buat juga taklim sebelum asar, ini bolehlah, terserahlah ya kebiasaannya mau dibuat atau tidak. Cuman fokuskan waktu untuk muzakarah ini sungguh-sungguh lah. Ini kesempatan kita untuk belajar adab-adab. Mungkin selepas ini kita pulang banyak kesibukan yang menghalangi kita untuk belajar. Ini mumpung full, kita nafikan dulu yang lain-lain ya, khusus untuk belajar bagaimana supaya pulang nanti dapat kita ilmu, bagaimana adab sehari-hari, pentingnya masyurat dikeluarkan, muzakarahkan nanti. Kemudian dalam istimayat, ibu pastikan duduk ya. Ganti kepada tuan rumah juga pastikan duduk. Tuan rumah itu jadikan mereka sebagai raja ya. Jangan tuan rumah yang sibuk masak, ini enggak. Masak itu insya Allah sudah dimusyawarahkan. Jadi tuan rumah nanti ibu-ibu ajak mereka untuk duduk dalam program. Kita yang bantu-bantu bersihkan rumah, kita jelas nanti waktu-waktu senggang kita ikut bersihkan rumah. Pakaian piring-piring kotor pun kita yang bersihkan rumah. Ambil alih sementara pekerjaan mereka biar tuan rumah itu bisa duduk dalam program full. Ya, jangan tuan rumah masak-masak lagi hingga dia terhalang untuk program. Jadi ajak dia sama-sama belajar bersama-sama. Ya. Kemudian dakwah infiradi, ini penting ini. Pastikan setiap orang-orang yang datang dapat bagian dari dakwah ibu-ibu sekalian. Jangan sampai terlewatkan, jangan mengeksekusikan diri, kumpul sama-sama jamaah ya. Nanti orang datang, tamu cuma ngasih makanan langsung pergi, jangan sampai. Bangun komunikasi yang bagus, sampaikan dakwah itu kepada mereka dengan lemah lembut, dengan hikmah. Dakwah yang itu ini paling penting ibu, supaya nanti kalau ibu pulang-pulang pun ada kekuatan untuk buat dakwah infiradi di rumah. Karena kebanyakan masyhur ini begitu lemah dakwah infiradinya. Sampai rumah nanti ada pun tamu datang
nggak ada kekuatan untuk buat dakwah, karena selama keluar ini nggak buat dakwah. Ibu-ibu kan nggak dikenakan dakwah istimaiyat seperti laki-laki, maka dakwah infiradi lah, ya, sampaikan kebesaran Allah. Nanti sama-sama jadi tim taskil semuanya, semua itu jadi tim taskil, ya. Masih dengan hikmah. Kalau misalnya dengar bayan, boleh bayan itu diulang-ulang sedikit. Biasa pastinya agak lama itu waktunya. Ibu-ibu jangan lupa jadi bagian dari tim taskil, mendorong suami-suami supaya keluar. Dan hari dimuliakan Allah, sendiri ibu juga perkuatlah amalan ibadah infodi kita, mengamalkan semua doa-doa masnunah, ya. Kemudian sholat malam, sholat tahajud, sholat duha, sholat awabin, ya. Nanti bapak-bapaknya dibuat program awabin, ya, habis maghrib menuju isya itu boleh ganti-gantian baca yasin, juga ganti-gantian sama sholat awabin, kan. So ibu ini terbiasa. Ibu-ibu kalau amal ifrodinya kuat, dakwah ifrodinya kuat, ibu-ibu itu lebih baik daripada 70 orang wali, ya. Doanya mustajab. Jadi keadaan zaman seperti ini sangat dibutuhkan doa-doa ibu-ibu sekalian. Risaunya, tangisannya lebih kuat daripada 70 wali. Dari zaman ini keadaan udah nggak tentu-tentu ini. Sampai orang-orang bijak pun akan bingung menghadapi fitnah akhir zaman ini. Begini keadaannya. Maka pikir risaunya ibu-ibu, tangisan doanya ini sangat berharga dan punya kekuatan yang sangat ekstra besar, ya, untuk merubah keadaan umat ini. Tapi untuk dapatkan kekuatan besar itu mesti ibu kuatkan amal-amal infirodinya, termasuk dakwah infirodi juga, sholat kita, jika kita baca Quran kita, ya. Minimal lah, ya, bisa hafal setengahnya Al-Quran, ya. Kalau nggak bisa tadi seperempatnya Quran, minimal setengah satu hari, hafalkan Al-Quran. Satu hari. Jadi jangan kendor. Ya, bolehlah agak ekstra pul sedikit, ya, istilahnya sedikit aja, boleh agak ekstra sedikit. Karena kita ini mumpung dikasih keluar, kita tidak tahu tahun depan orang kasih topik mudah juga kita keluar ini. Apa mumpung dikasih sekarang kita bisa keluar ini, agak ekstra lah. Kalau misalnya udah habis program istimaiyat, perkuat amalan infiradi. Ya, kemudian ketaatan kepada suami untuk dijaga, ya. Jadi hasil musyawarah ditaati. Walaupun kita nggak sanggup, bosan mengurus, jalani saja. Kita pun nggak ada yang tawakan Allah Rasul saja. Kita semua dalam rangka belajarnya. Ya. Kemudian ibu-ibu juga bantu pikir seluruh alam, ya. Walaupun kerja kita mungkin entah di Siantar atau di mana tempat, dan pikir kita ini ke seluruh alam. Bagaimana tidak yang tersebar ke seluruh alam, pikirnya ke seluruh alam. Karena kita ini umat yang satu, bagi satu badan, ya. Orang di Afrika sana, di Eropa sana, mereka juga saudara kita. Dan mereka sekarang ini tantangannya juga berat di tengah-tengah mayoritas agama di luar Islam. Maka pikir ibu terus tembus sampai ke seluruh alam. Ya. Kemudian waktu-waktu ini dijaga, ya. Waktu ini dijaga, jangan ada perkara yang sia-sia, betul-betul hilangkan. Dan yang paling penting, untuk salah satu syarat utama sekarang, jangan bawa HP, ya. HP-nya diserahkan aja sama suaminya. Ibu 15 hari, walaupun banyak keperluan tahanlah. Bisa. Kita baru keluar ini masuk 40 hari, satu orang pun perempuan nggak ada yang bawa HP, semuanya. Apalagi yang PNS juga, ada yang apa juga, kerjaan juga. Tapi ternyata selesai 40 hari nggak ada masalah. Lebih pandai lagi Allah ngurusi urusan kita daripada kita, ya.
Jadi kita keluar ini hendak menyerahkan semuanya kepada Allah. Baik hidayah ini, bagian penyerahan diri kepada Allah. Apa yang mau kita serahkan? Semua tanggung jawab kita atas amanah di dunia ini. Tanggung jawab umur, harta, pekerjaan kita, termasuk anak-anak kita, semua kita serahkan kembali kepada Allah. Kita urus agama. Dan ini jadi hujah. Allah akan mudahkan semua hisab perkara yang kita tinggalkan. Sementara ini memang kita tidak perbaiki hubungan sama Allah dan Rasulnya serta agama ini selama keluar di besar ini, jangan dulu dibawa, ya. Jangan dibawa perkara itu dalam hati-hati kita. Serahkan aja kepada suami kita belajar menyerahkan urusan kepada Allah. Betul-betul nanti betul-betul lah ucapan kita selaras dengan hati kita, la haula wala quwwata illa billah. Ada kekuatan daya, kekuatan Allah. Urusan yang sama kita berat sama Allah itu mudah. Ya. Justru perkara yang besar itu perkara dunia ini cuma permainan senda gurau saja. Jadi tidak perlu kita takutkan. Kita takutkan nanti perkara kita berjumpa dengan Allah mempermasalahkan kehidupan kita. Itu kita takutkan. Perkara dunia ini remeh sekali, hanya permainan dan senda gurau. Nampaknya seperti pahit susah ya, tapi macam ini kan perkara yang besar, virus, vaksin segala macam, sama Allah mudah saja. Kita keluar kemarin ke kota-kota mana-mana nggak pernah diperiksa-periksa. Ada pemeriksaan kayak nggak nampak mereka nengok kita. Kita lolos saja. Kalau kita berapa kota, kita berapa provinsi, kita lewat provinsi Bengkulu, kita lewat provinsi Pekanbaru, Riau, kita lewat provinsi Sumatera Barat. Banyak juga pos-pos, cuman lo mudahkan semuanya. Jadi nampak memang kekuasaan Allah itu di atas segala makhluk. Makhluk ini buat makar, Allah juga buat makar. Dan makar Allah lah yang paling hebat. Jadi tidak perlu takut. Serahkan diri sama Allah. Allah semua akan mengurus segala sesuatunya. Yang penting niat kita betul, amal kita betul. Sudah cukup lah ya. Nah, insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah berkaitan dengan ibu ini, bapak-bapak sekalian. Untuk menjadi tangga, untuk dihantarnya ke seluruh alam. Kalau Allah suka dengan amal kita ini, Allah akan pakai kita hingga hayat kita. Allah akan gunakan kita ini sampai menyebarkan agama ke poso-poso ini. Insyaallah ya, kami berjuang pada ibu bapak sekalian. Semoga Allah menerima dan memberkati kita semua insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdalillah bi ni'amahu wa mukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik ya awlan awwalin ya khairal akhirin ya zal quwwatil matin wa hayyul sakin ya hayy ya qayyum ya zal jalali wal ikram ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarqana biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha saraya min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, ya kami hamba-hambamu ya Allah yang kau beri nikmat karunia yang sangat besar ya Allah. Ya Allah, kau berikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahpahaman hidup kami ya Allah. Bertemu kami dengan agamamu ini ya Allah. Ya Allah, luruskan niat-niat kami ya Allah. Ya Allah, luruskan niat-niat kami ya Allah. Ya Allah, luruskan amal-amal kami ya Allah. Ya Allah, luruskan iman kami ya Allah. Ya Allah, luruskan akhlak kami ya Allah. Berikan aspek kebaikan ya Allah bagi orang yang mandang kami ya Allah. Azab hidayah buat orang yang melihat amal kebaikan kami. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Jadikanlah kami ini keluar ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami di masa lalu karena kebodohan kami ya Allah. Ampunkan dosa kami karena kezaliman kami ya Allah. Dosa yang kami sengaja ya Allah, yang luruskan masa akan datang ya Allah. Banyak kesalahan kami buat ya Allah. Kau ampunkanlah semua ya Allah. Kau pandanglah korban kami sedikit ini ya Allah. Jadikan asbab juga diampunkan dosa ayah ibu kami ya Allah. Dosa dua orang tua kami ya Allah. Kalau masih hidup kau beri hidayah pada mereka ya Allah. Kalau sudah meninggal kau lapangkan kuburnya ya Allah. Dan korban kami jangan kau ajab juga ayah kami ya Allah. Kau terima segala kebaikan-kebaikan ya Allah. Kau ridhoi mereka sebagaimana mereka menginginkan ya Allah. Ampunkan juga dosa suami istri kami ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah.
Allah, ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah. Tak sanggup urusan anak kami ya Allah. Engkau yang menjaga didik mereka ya Allah. Beri mereka hidayah ya Allah. Ya Allah, kalau mereka mondok, sabarkan mereka ya Allah. Ya Allah, sabarkan mereka untuk menghatamkan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kau pandanglah rindukan kepada anak-anak kami. Kau jagalah anak-anak kami tinggalkan ya Allah. Jaga usaha-usaha kami, jaga harta kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman. Berikan kami kasih hidayah kepada orang-orang yang kami jumpai ya Allah. Mau banyak orang bergerak dan Allah, kau mudahkan urusan segala mereka ya Allah. Ya Allah, kalau punya hutang kau bantu lunaskan ya Allah. Yang sakit kau sehatkan ya Allah. Yang istri mereka belum paham kau pahamkan ya Allah. Allah, mudahkan kami semua masuk ke surga dengan keridhaan-Mu ya Allah, dengan memperjuangkan agama sampai hayat kami ya Allah. Ya Allah, orang-orang yang mudahkanlah perjalanan kami ya Allah. Mudahkanlah perjalanan kami ya Allah. Jadikan singkat bagi kami perjalanan kami ya Allah. Jadikanlah sebab kebaikan bagi orang-orang yang melihat kami di jalan ya Allah. Ya Allah, Rahman-Rahimin, kau ridhoilah korban kami ini ya Allah. Kau ridhoilah pengorbanan kami ini ya Allah. Kau ridhoilah korban kami ini ya Allah. Sampai Engkau ridho satu dengan kami ya Allah. Matikan kami dalam dakwah ya Allah. Matikan kami dalam kau jaga iman kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.